Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh barokah di Kamis ini kembali dengan izinnya kita dipertemukan di rumah Allah untuk bersama-sama menunaikan amanah ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah, menunaikan sholat subuh berjamaah dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Semoga semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian subuh ini. Kita akan bahas kitab, meneruskan kajian Riyadhus Shalihin yang masuk ke bab 351. 351. Hadis yang ke 1771. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi, bab larangan anit taghawuti, larangan dari taghawut. Taghawut itu buang hajat, ya ghaid, ya buang hajat, BAB, ya BAB, ya aslinya taghawut itu BAB, ghaid. Babun nahyi, bab larangan untuk membuang hajat, ya fi thoriqin nas, di jalan manusia, tempat lalu lalangnya manusia, tempat orang lewat. Wadhillihim, dan tempat manusia berteduh. Jadi orang buang hajat itu, buang air, buang BAB itu ya cari tempat yang sunyi, yang sepi, yang seduh, nggak panas. Nah, apalagi nggak ada air dan sebagainya. Nah itu dilarang, dilarang. Jadi ini ya di tempat lewatnya manusia dan orang-orang tempat berteduh atau duduk-duduk di situ, atau mungkin leren istirahat dan sebagainya. Wa mawaridil ma, dan di tempat mengalirnya air. Ya. Mawaridil ma, ya tempat mengalirnya air. Wa nahwiha, dan sejenisnya. Ini. Ya, jadi tempat ngalir atau mawarid itu tempat ngalir ataupun sumber ya. Maurid, tempat orang mengambil air atau sumber-sumber air. Jadi sumber-sumber air, orang ngambil air di situ dikencingi. Nah, ini kan kurang ajar. Atau BAB di sungai dulu, nggak seperti sekarang ya. Orang kondisi darurat itu biasanya ketika kemarau gitu membuat apa namanya, lubang, lubang di tepi sungai itu, kemudian di tewu itu disatkan, saya bersih, nanti yang keluar itu air bersih, bening. Biasanya untuk orang mandi, orang cuci-cuci, orang apa itu di situ, bukan di area sungainya. Kalau area sungainya kan kotor, campur macam-macam, lumut macam-macam. Nah itu di sampingnya, itu bersih karena sumber. Nah kemudian dikencingi, nah itu kan kurang ajar. Nah, itu contoh itu maksudnya. Orang ngambil air atau sumur, sumur dikencingi, itu kurang ajar banget. Nah itu semacam itu. Atau sumber, sumber kayak di gunung-gunung, di tempat pegunungan lah, kayak di Malang mungkin atau di mana. Oh, dikencingi semacam itu, di BAB di situ. Ini kurang ajar. Wanawiyah dan sejenisnya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini sebagai landasan pokok dalilnya, walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Walladzina, orang-orang yang yu'dzuna, menyakiti, al mu'minin, kaum mukminin, orang-orang beriman, wal mukminat, dan kaum mukminat atau orang beriman perempuan, bi ghairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Jadi tanpa ada alasan syar'i yang mereka kemudian berhak untuk atau layak untuk disakiti. Seperti contohnya di sini dihukum, itu kan sakit ya, tapi kan memang hak
Orang dihukum itu ya dalam sisi zahirnya disakiti, tapi itu karena perilaku mereka. Nah, ini bukan karena itu. Fakotih tamalu, maka dia telah menanggung buhtanan, kedustaan, waisman, dan dosa mubinan yang nyata. Lah, ternyata itu masuk kategori menyakiti orang beriman laki dan perempuan. Minat orang yang berlaku seperti itu. Menyakiti orang lain, ya, menyakiti orang lain, merusak ya orang lain, orang jalan tiba-tiba nginjek, nah kayak gitu, kotoran, kan kurang ajar. Atau orang jalan tiba-tiba kakinya nginjek bekas kencing, atau duduk-duduk di situ ternyata bau kencing. Nah, itu seperti itu. Nah, itu dan itu yang nggak boleh, itu menyakiti dan itu dilarang ini. Dan dia menanggung kedustaan dan dosa yang nyata. Al-Ahzab 58. Ini dalilnya. Jadi ini adalah fil ayati wa'dun syadid atau wa'idun syadid. Ini adalah ancaman yang keras. Alaman adzal mu'minin, atas orang atau siapa saja yang menyakiti orang beriman biqaulin. Apakah itu dengan ucapannya? Nah, ucapan, ya statement, ya, ya statementnya atau apalah gitu. Au fi'lin atau tindakan. Jadi ayat ini umum sebenarnya dan masuk di dalamnya adalah menyakiti dalam tema ini adalah membuang hajat, membuang air besar kecil, ya kan, di jalan tempat mereka lewat atau tempat mereka berteduh atau di tempat mereka ngambil. Contohnya lagi kencing atau BAB di pos ronda atau di apa namanya cakruk kalau di kampung itu, ini kan orang tempat duduk di situ dan sebagainya. Intinya nggak boleh, intinya nggak boleh seperti itu. Hadisnya adalah ini. Wa an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga itu kepada beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu alla ini. Takutlah atau jauhilah kalian, takutlah kalian dari dua hal yang melaknat. La ini. Jadi dua hal yang melaknat. Nah, maksudnya itu adalah dua hal yang menyebabkan orang itu dilaknat oleh orang banyak. Ya. Jadi menyebabkan orang itu dilaknat. Dilaknat itu didoakan terjauhkan dari rahmat Allah. Jadi laknat itu adalah artinya al-bu'du an rahmatillah. Lah ala inain itu yang melaknat. Jadi orang itu menyebabkan dia dilaknat gara-gara tindakannya itu. Jadi itu. Jadi laknat orang banyak. Karena orang akan sumpah serapah. Kalau orang bahasa kita, ya kurang ajar, sopoy, dan sebagainya. Macam itu. Jadi dan itu didoakan keburukan orang lain itu. Itu namanya laknat. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Nah, semacam itu. Dan itu berbahaya. Nah, qalu wama ala inani, dan apa itu dua hal yang melaknat itu, maksud lainan itu yang melaknat membuat orang dilaknat tadi. Qala, Rasulullah menjawab, tindakan itu adalah alladzi yatakhalla. Jadi orang yang yatakhalla dari khola. Baitul khola itu kalau dipakai sekarang itu sama dengan baitul khola atau macam-macam, itu artinya kayak dipakai toilet atau WC. Sama dengan mirhat, daurul miyah, istilah sekiniannya. Tapi baitul khola itu tempat orang untuk menyepi, menyendiri. Nah, itu loh, tempat orang untuk menyendiri. Al-khola, yatakhola itu menyendiri. Ya karena nggak mungkin ngajak-ngajak orang atau ada temennya, nggak akan keluar. Apalagi kemudian itu bukan di tempat khusus. Jadi kayak di toilet khusus yang disediakan, nggak gitu. Ini adalah
kondisi yang belum modern. Di desa di mana ada di kota tapi yang bukan di tempat-tempat itu. Nah, yatakhalla yang dia mendiri untuk buang hajat. Maksudnya begitu. Fitori kinas di jalan manusia, tempat lalu lalangnya manusia, di jalan orang lewat. Au fi zillihim, yang kedua adalah atau di tempat mereka berteduh. Jadi dua hal itu adalah buang hajat baik itu besar maupun kecil di jalan orang lewat ataupun di tempat mereka berteduh. Ini kurang ajar. Ya, jadi baik itu kencing atau buang hajat besar. Dan ini artinya sebenarnya bisa melebar ya. Pokoknya buang hajat di tempat yang itu memerlukan orang lain. Kena semua hukumnya, bukan hanya dua tempat ini. Ya bisa juga tempat mereka ketika musim hujan, kemudian mereka itu menjemur sesuatu, ya kan, tempat jemur padi atau tempat jemur panen, nah itu dikencingi. BAB itu kan kurang ajar. Jadi itu bisa berarti banyak, pokoknya tempat orang di situ tidak hanya berteduh, tidak hanya kalau panas berteduh, hujan berteduh. Tetapi kalau musim hujan justru yang panas itu untuk untuk menjemur sesuatu. Nah, itu nggak boleh juga. Nah, itu. Atau tempat mereka duduk-duduk, cakro, ronda, di kota-kota ini kan, di terminal tadi, halte-halte dan sebagainya. Kadang-kadang baunya luar biasa di halte-halte itu. Nah, orang mau termasuk di bawah-bawah pohon. Ada hadis lain itu. Ada hadis lain di bawah pohon, di lubang. Lubang maksudnya tanah berlubang. Itu nggak boleh. Karena di sana dikhawatirkan ada makhluk Allah yang lain gitu, jin dan sebagainya. Ada hadisnya itu. Dan dulu di kampung itu ada orang yang nggak tahu itu. Memang betul. Masjid masih di lubang digali itu dikencingi. Anak masih kecil itu. Jadi masjid, orang gali masjid, pondasi, dikencingi. Abuh itu anunya. Nah itu, apa abuh itu? Bengkak. Walau alam gitu ya dan sebagainya. Ada juga orang yang kencingi tempat di pohon yang itu ada lubangnya itu. Sakit, ada yang begitu walau alam. Jadi itu keyakinannya orang. Tapi memang fakta ada kasus-kasus begitu. Saya masih ingat. Nah, hal begitu. Tapi intinya itu menyakiti memang makhluk Allah yang lain, bukan hanya manusia yang disakiti, termasuk jin dan sebagainya. Itu nggak boleh. Nah, ini termasuk menyakiti. Nah, jadi ini tindakan ya. Bisa juga menyakiti itu kalau dari konteks hadis ayat ini adalah ya dengan ucapan dan sebagainya. Nah, hadis ini seperti itu. Nah, ini riwayat Muslim. Kemudian wafilaf di Abu Dawud, in lafat Abu Dawud, etaku al malain as-salas. Malain itu yang menyebabkan dilaknat. Ini. Etakul mulain, jadi yang melaknat. Ini jelasin etaku al mulain, yang melaknat, menyebabkan dia dilaknat berarti kan, yang melaknat. Asalah yang tiga apa itu al baros fi al mawarid. Jadi buang hajat BAB di tempat aliran air. Orang ngambil air dari sumber atau di berai, kurang ajar sekali. Semacam itu. Nah, atau dikencingi. Wakori adit torik, atau di tempat mereka itu lewat. Yaitu jalan manusia itu. Wadilli, tempat berteduh manusia. Jadi tempat itu. Walafdu Ahmad, lafat Imam Ahmad ini hadis ya. Ittaqu al mulain as-salas. Ya jauhilah, takutlah kalian akan yang melaknat yang tiga, menjadikan orang terlaknat, dilaknat oleh orang banyak. An yaqudahadukum fidillin. Sekiranya salah seorang dari kalian duduk
Fidilin di tempat teduh atau tempat berteduh yastadillu bihi. Yustadhallu bi yang manusia berteduh di tempat itu. Au fitorikin atau di jalan orang lewat di situ. Au naqlimain atau orang ngambil air di situ, ya sumber air. Nah itu tidak boleh. Nah, Akhrajat Tobroni, ini saya baca sarahnya. Jadi Imam At-Tabrani menerangkan an-nahyu an qada'il hajah. Jadi larangan untuk qada hajah yakni BAB, buang hajat gitu ya. Tahtal asjar al-musmirah, di bawah pohon yang berbuah. Ini bisa yang berbuah. Termasuk buah pohon yang berteduh, yang teduh tadi itu ya yang berbuah. Sebenarnya nggak berbuah pun kan nggak boleh. Ini berteduh orang lah ini apalagi berbuah. Karena apa? Buahnya jatuh. Kadang buah jatuh itu diambil oleh manusia. Lah jatuhnya kok ya kersane ngalah neng tempat kurang BAB tadi. Nah, itu kan merugikan banyak. Itu satu sisi. Satu sisi lain orang akan naik memancar dan sebagainya akan kena kotorannya. Ini jadi larangan itu. Wa dofatin nahri al jari. Nah ini dan kemudian di apa namanya aliran sungai yang mengalir. Baladi tahassala minal hadis al madhkurah sittatu mawadi'. Nah ini. Dan yang dapat disimpulkan dari hadis-hadis yang disebut adalah ada 6 tempat. Yani manhiyun anil tabarrus fiha yang dilarang untuk BAB, buang hajat di tempat itu. Satu, ini versi Tobroni. Qori'atut Thoriq, yakni tempat lalu lalangnya manusia. Yang kedua, azil, yakni tempat berteduh manusia. Wal mawarid, yakni tempat aliran sungai atau orang ngambil air di situ, sumber-sumber air. Ya. Nah, mawarid itu sumber air, wanak ilma dan apa namanya aliran sungai. Watatal asjar dan di bawah pohon al-musmirah yang berbuah. Wajani bin nahri dan di tepi sungai. Nah ini orang di sungai kan kalau di kampung itu berjejer gitu. Itu kalau di kampung-kampung yang dulu, sekarang kayaknya sudah orang nggak begitu. Di Lumajang itu, Lumajang Jember itu sudah dekat. Lumajang sudah Tanggul itu, dekat Tanggul itu. Ada sungai itu, kanan kiri itu. Dulu waktu tahun 8891, saya kan di Jember. Kalau lewat situ, pulang atau pergi itu, kanan kiri itu di sungai itu, ya mohon maaf, saya lihat sendiri, laki perempuan mandi itu di sungai itu, laki-laki di atas, perempuan di bawah mandi. Ditonton orang banyak. Kalau pakai pajan lengkap nggak apa enggak ya? Itu sudah ibu-ibu, mbak-mbak, ibu-ibu itu biasa. Maksudnya itu biasa itu kelihatannya biasa mereka. Iya itu. Oh gitu lah Fatih begitu ya. Oh tahu. Sekarang nggak ada sekarang. Sekarang nggak ada. Makanya tak bilang sekarang nggak ada. Sudah modern. Sekarang udah nggak ada. Ya. Tapi gini, memang dulu orang tidak sebrutal sekarang. Bukan masalah itu. Tadi loh, itu efek itu sisi ya, efek itu loh, kumpul laki perempuan itu loh. Nggak kayak nggak seperti sekarang. Dulu saya diceritai oleh orang-orang yang lebih senior dari saya, lebih tua itu, katanya orang yang di sungai itu, Pak. Kalau orang itu mandi di sungai pas banjir segede itu bareng mandi di sungai Ciblon. Ciblon itu apa? Ya Ciblon, laki perempuan kumpul itu dulu namanya anak kecil itu sudah ya mohon maaf sudah gede-gede sudah membentuk bahwa sudah berambut itu tutul-tutulan itu biasa kata tapi nggak ngerti apa-apa ya kok tutul-tutulan katanya itu laki perempuan iya tutul-tutulan itulah itu katanya
nggak ada fitnahnya kayak maksudnya ya gitu. Lah sekarang kan orang nggak karo-karuan. Dulu begitu katanya. Itu menandakan kondisi zaman dahulu. Nah, kemudian wafi marosil Abi Dawud min hadis si Makhul na Rasulullah SAW an yubala bi abil masalah ini. Dan hadis riwayat lain dari marosil ya, hadis mursal Abu Dawud ya, Rasulullah melarang an yubala bi abil masjid. Jadi dilarang untuk kencing di pintu-pintu masjid. Ini kurang ajar. Nah, ini. Masuk pintu masjid, masjid dikencingi ya itu kan. Ya dulu memang belum ada toilet. Ya kan kondisi dulu. Nah, bahkan ketika belum ada itu kan kencing suruh menjauh dari apa namanya? Tempat orang banyak kalau dulu. Nah, ini mencari tempat yang sendiri itu ya tadi itu jangan di tempat orang berteduh. Kalau belum ada toiletnya loh ini. Kayak di hutan atau di kita camping atau apa. Jangan di tempat apa namanya orang duduk-duduk, ya kan? Jangan di tempat air supaya sumber, jangan di semua tadi itu. Nah itu. Dan tempatnya mana yang sendiri orang nggak akan lewat di situ. Makanya kalau terpaksa orang camping itu dulu kayak Fate itu kalau tengah malam bangun ke toiletnya jauh kebelet, nah itu ya di apa yang menjauh dekat anu tapi yang jangan di bawah pohon itu lah kayak gitu. Nah, itu contoh ya, contoh kondisi-kondisi seperti itu. Kalau karena belum ada toilet kalau dulu Rasulullah, tapi ada syaratnya kan, tidak boleh menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat kecuali ditutup di tempat tertutup. Di tempat terbuka itu nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. BAB atau buang hajat itu. Nah kalau tempat tertutup, yaitu ya ikut apa namanya posisi toiletnya, posisinya menghadap ke barat dia menghadap ke utara ya wo. Nah, kayak gitu ya itu kan tertutup itu beda menurut para ulama seperti itu ini. Nah kemudian yang kedua ini sekaligus dibaca, jadi babun nahyi anil bauli wa nahwi fil ma'ir raqid ini sama. Ini termasuk menyakiti juga. Babun nahyi bab larangan anil bauli untuk buang apa namanya air ya baul. Jadi larangan apa namanya baul ya buang air ya, buang air kecil. Jadi eh, jadi di sini dilarang untuk buang air kecil. Untuk apa istilahnya? Untuk eh, buang hajat ya, air kecil apa namanya fi almair rokit di air yang berhenti. Air yang berhenti itu tidak mengalir masuknya. Jadi babun nahyi anil bauli dari buang air kecil warnawi dan sejenisnya fil ma'ir raqid di air yang tidak mengalir itu air apa? Mengendap, air yang diem. Ya, air yang diem, yang tidak mengalir. Ini nggak boleh. Contohnya itu ada air di yang menggenang, air menggenang kayak musim hujan, kemudian habis hujan ada genangan. Dikencingi ya kan gitu kayak gitu. Atau di apa namanya di sungai dan sebagainya, tepi sungai kadang-kadang kan ada air nyibuk-nyibuk dikencingi atau di kebun-kebun atau apa dikencing di apa iya kedung pokoknya menggenang lah itu dikencingi. Nah itu nggak boleh. Nah beda. Iya, jadi karena aslinya air yang menggenang itu selama itu bersih, bako makanan ala makan sesuai kondisinya itu kan bisa diambil orang untuk bersuci, orang untuk apa namanya cuci tangan, cuci anu dan sebagainya. Kadang-kadang begitu dipakai untuk istinja dan sebagainya, pakai air untuk cuci ketika buang air dan sebagainya diambil begitu. Nah ini dikencingi, akhirnya kan
merusak keaslian dari air itu jadi najis dan itu menyakiti kaum muslimin, apalagi orang nggak tahu kan. Nah itu ini baunya juga tahu juga masalahnya, jadi masalah. Nah, tahu nggak tahu sama-sama menyakiti. Nah, nanti beda kalau air mengalir. Beda lagi kalau air mengalir. Air berhenti mengenang kayak di bak, kayak bak dikencingi. Makanya kan hati-hati juga kalau buang air di toilet kayak masjid itu ada baknya. Itu hati-hati. Harus ya sebisa mungkin jangan saya masuk ke bak. Karena kalau itu kena air kotoran, ya kan, kena air kencing dan sebagainya itu najis atau mutan najis. Nah, itu nggak bisa untuk bersuci. Nah, untuk auto istinja itu nggak bisa. Nah, semacam itu harus hati-hati juga. Dalam konteks ini kita semua untuk menggunakan air itu. Nah, jadi di sini Rasulullah ini melarang untuk buang air di tempat air yang menggenang. Dalilnya mana? An Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'ir raqid. Jadi Jabir, riwayat Muslim dari Jabir semoga Allah kepada beliau bahwa Rasulullah melarang untuk yubala. Kalau bala ya bulu itu artinya buang air. Tapi yubala itu dibuangi air. Jadi dikencingi. Ya, ayubala dikencingi fil ma'ir raqid di air yang menggenang. Di air yang berhenti. Nah, ini dilarang. Nah, ini betul-betul orang yang apa namanya kurang ajar. Nah, fihi dalun ngalan nahyi anil bauli fil ma'ir raqid li'annahu yatanajjas. Aw li'annahu yunajjisu in kana qalan. Karena apa? Alasannya air yang mengenang itu kalau sedikit menjadikan najis. Kalau banyak itu yakdiruhu. Jadi yukadiruhu menyebabkannya kotor. Kalau banyak kotor dan jijik, orang mau minum, orang mau kan nggak mungkin untuk masak. Jadi itu menyakiti semuanya. Nah, hadis lain, layak tasilu ahadukum fil ma'ir raqid wa huwa junubun. Maka di sini ya, layak tasilu, janganlah apa namanya mandi salah seorang kalian fil ma'ir daim di air yang diem yang mengenang bahwa junubun di saat dia junub. Nah ini alasannya apa? Ya ini ada larangan itu air yang daim wawa junub itu ya khawatirnya seperti itu. Jadi ya kita harus hati-hati. Kalau di kita ini alhamdulillah air itu melimpah. Ya air melimpah, apakah air sungai, apakah air hujan, apakah air yang di keran dan sebagainya, bahkan air sumur ya kan. Itu banyak sekali di kita ini. Nah, semacam ini alhamdulillah. Kalau di Arab kan sampai harus nyuling dan sebagainya. Qala al-Hafidz Hafidz bin Hajar mengatakan annayu anil bauli fil ma'il alla yunajjisuhu. Li alla yunajjisau. Jadi larangan itu agar tidak membuat najis. Qanitisali fi li alla yalbasu at-tahuriyah. Yalbisu at-tahuriyah wa hadza kullu mahmulun al-ma'i al-qalil 'inda ahli ilmi. Lah, larangan-larangan kencing di tempat air menggenang tidak menajisi itu. Kemudian di air umumnya atau kemudian mandi di situ. Nah, ini dilarang ya. Nah, tadi itu ada air menggenang orang jebur. Dari larangan untuk mandi di air apa tadi? Yang menggenang kemudian jebur di apa namanya? Ya enggak anu ya nyebur air kubahan kecil dia nyebur. Lek dijebur enggak apa-apa. Dalirkan itu. Dijebur. Ini jebur. Lah khawatirnya nanti dipakai lagi oleh orang itu dan sebagainya. Nah itu. Nah. Nah, ini menurut para ahli ilmu larangan ini bisa jadi artinya adalah kalau airnya sedikit.
Tapi kalau airnya banyak ngalir, yang ngalir itu nggak ada masalah. Buang air ngalir, ya nggak apa-apa gitu ya. Aman itu. Tapi air, buang air, wajar kayak tadi dibilang itu. Mandi di situ dan sebagainya. Ada tapinya. Nah, ini kalau ngalir, yang itu sebenarnya tidak ada masalahnya. Kecuali ngalir itu dipakai orang untuk minum. Ada hadisnya nih. Wal jari, jadi wamal maul jari. Adapun air yang mengalir, wal jari yang sia ini maksudnya berjalan ngalir itu. Walaya asar, maka tidak ada dampaknya apa-apa. Sebenarnya itu. Illa kecuali, ini ada kecualinya. Ingin idakana jarian nahwa sakihi. Kalau itu mengalir menuju orang yang meminumnya. Jadi air itu dipakai untuk minum orang sak kampung. Di atasnya, di bawah itu dipakai untuk minum, untuk nyuci, untuk kadang-kadang nyuci beras, nyuci sayur, nyuci ayam. Di sungai ngalir ke sana. Nah itu. Watah taunasun harun, dan di bawahnya itu manusia-manusia yang juga bersuci di situ. Bersuci. Dengan air itu, ayos robuna minum atau minum darinya, padahal ya jus. Ini tidak boleh, kenapa? Karena itu yu'di mantah tahu, itu menyakiti orang yang di bawahnya. Jadi masuk yu'dunal mu'minin dari masuk menyakiti. Ya harus hati-hati. Termasuk waktu camping. Yang atas kencing, bawah mandir, itu sebenarnya nggak boleh. Itu yang beresiko. Nah, ini biar nggak menyakiti itu. Ya, insya Allah seperti itu. Tapi sebenarnya ada yang berpendapat ketika air ngalir itu sudah hancur, bersih lagi dengan anu dan seperti itu. Ada yang bilang. Tapi masalahnya di bawahnya kena dampaknya. Ya, biasa dulu mandi kuning-kuning gitu kadang-kadang kalau di air. Ciblon. Tapi ciblon aja, bukan mandi anu ya, orang ciblon kayak gitu. Air itu kalau ngalir itu ada air alma layu, ada ulama itu mengatakan ma 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 fauqal ma fauqal ini atau almaul jari layuna jusai. Air yang mengalir itu tidak akan dibuat najis oleh sesuatu pun. Jadi ada kaidah atau ungkapan itu bahwa air yang mengalir itu tidak akan dapat dinajisi oleh apapun. Karena ngalir. Beda dengan air yang menggenang. Air menggenang itu ada tetap. Nah itu dimasuki air menjadi najis, mutanajis, jadi najis. Tapi kalau air mengalir itu akan hanyut, akan pergi, akan terbuang, ya. Dan itu lebih banyak dari dua kola, banyak itu. Jadi itu nggak apa-apa. Contoh sebenarnya ada orang atau kemudian mandi dan sebagainya, itu karena sudah lebih dua kola dan sebagainya banyak ngalir, itu para ulama itu aman. Jadi kalau merangkat dari situ, apalagi kemudian sudah disuling, dibersihkan, lebih boleh lagi. Wong di air Kalimas itu kan ada ion kotor. Itu untuk wudhu boleh. Langsung untuk wudhu, untuk anu boleh. Karena apa? Lebih banyak droplet dan mengalir. Itu boleh untuk para ulama. Dan kaidah fikihnya karena ngalir. Kaidah fikihnya begitu.